Bisa dilihat ini Kak pemerintah salah satu upaya pemerintah juga menurut koordinator bidang pembangunan manusia atau Menko PMK itu Indonesia akan menyiapkan kebijakan secara menyeluruh untuk perbaikan ekosistem JKN serta sistemik di antaranya rasional, manfaat program sesuai kebutuhan dasar, penerapan satu kelas rawat standar dan penyederhanaan tarif layanan. Yang sebelumnya dijelaskan tadi terkait JKN dan BPJS, ternyata pemerintah juga akan melakukan upaya untuk membuat penerapan satu kelas rawat inap yang standar. Jadi tidak ada lagi kelas satu, kelas 2, kelas 3. Insya Allah ke depannya mungkin akan diterapkan satu kelas rawat inap yang standar. Terus selain itu dia ada kebijakan yang mampu mewujudkan kepesertaan yang bersifat wajib. Jadi nanti masyarakat Indonesia mungkin sekarang sepertinya sudah jalan wajib memiliki BPJS dan juga ada manfaat yang dijamin dalam program JKN sudah masuk ke dalam undang-undang pada tahun 2004. Terus terkait iurannya juga akan menjadi konsisten dan reguler. Ada juga sekarang BPJS yang kalau memang dia tidak mampu membayar sama sekali, dia gratis. Atau jaminan kesehatan, ya, melihat resiko kesehatan masa kini dan masa depan. Tapi kalau asuransi itu sebenarnya resiko di masa depan, ya. eh, Apakah kita akan membuat persiapan untuk kemungkinan terjadi resiko di masa depan, khususnya untuk kesehatan, gitu ya. Kalau kematian sih sudah pasti, ya, itu adalah satu-satunya hal yang pasti selagi kita hidup, gitu kan. Semua yang hidup pasti mati, gitu. Cuman ada juga kan asuransi kematian gitu, tapi mungkin orang Indonesia ya apa namanya eh, tergantung dari eh, dirinya nih, persepsi dirinya, ya, apa literasinya terhadap eh, jaminan, gitu ya. Biasanya sih orang kalau ambil asuransi untuk kematian itu tujuannya tentu bukan dirinya, ya, tapi untuk mewariskan sesuatu. Jangan sampai keluarganya itu mendapat warisan hutang, gitu ya. Maka kemudian ikut asuransi kesehatan supaya nanti kalau dia meninggal dana santunannya itu keluar dan itu yang dijadikan peninggalan, gitu ya, legasinya buat keluarganya itu. Itu biasanya kalau untuk asuransi kematian, ya. Kalau untuk kesehatan yang sudah jelas nih, sekarang kita mungkin dengan usia saat ini kita mungkin ada yang sudah merasa beresiko atau mungkin saat ini merasa masih sehat, tetapi di kemudian hari ada resikonya, gitu. Bahkan mungkin merasa bahwa perilakunya beresiko, sehingga seperti kemarin, ya, kita sudah 1 pekan melakukan upaya untuk identifikasi perilaku beresiko dan kemudian memikirkan, ya, mulai masuk ke tahap kontemplasi untuk mungkin saya harus mengubah perilaku untuk menurunkan resiko sakit misalnya. Nah, kita coba sekarang bagaimana teman-teman menilai, ya, mengakses karakter diri sendiri, ya, karakter kaum muda zaman now itu seperti apa. Kemudian apakah diperlukan perencanaan untuk antisipasi, gitu ya. Kalau diperlukan, kenapa, gitu ya? Emang kenapa sih harus melakukan perencanaan? Kemudian apa yang direncanakan, bagaimana caranya, dan pada akhirnya tindak lanjutnya apa? Nah, kita lihat respons teman-teman. Oke, sudah ada 10 respons, ya. Kaum muda itu penasaran, curiosity-nya tinggi, bersemangat, ya, spirited, ya, emosinya mudah berubah, apa? Moody, gitu ya, ingin tahu, pantang menyerah, penasaran tadi, tangguh, oke. Jadi masih apa namanya, masih memiliki tenaga, gitu ya, masih memiliki kompetensi, gitu ya. Jadi cukup tangguh, inovatif, berpikir kritis, ya. Jadi puncaknya masa dia bisa memanfaatkan fungsi kognitifnya, ya, fungsi untuk belajar dan fungsi untuk merencanakan masa depan. Nah, itu ada di otak otak neokorteksnya, ya, berpikir kritis. Kemudian percaya diri, oke, bagus nih. Kemudian kreatif, baik. Ada 11. Oh, ada satu lagi nih, energik. Ya, oke. Pantang menyerah, wah, emosi ada yang bertambah nih. Berani ambil resiko. Oke. Oke, kita lanjutkan. Nah, teman-teman, kemarin saya baca riset tuh. Riset
namanya Financial Fitness Index. Ternyata selain tadi karakteristik kaum muda yang sudah teman-teman sebutkan, maka tercatatlah gitu ya, terekam dan kemudian disampaikan catatan hasil risetnya menunjukkan bahwa dalam hal finansial, dalam hal pengelolaan keuangan, 80% kaum muda itu cenderung menghabiskan uang secara berlebihan. Ini kayaknya kalau nggak salah kaum mudanya usia 20 sekian ya, 24 sampai 35 atau 38. Jadi memang masih dewasa muda ya. Cenderung menghabiskan uang secara berlebihan untuk mengikuti gaya hidup teman karena tekanan sosial dan untuk memenuhi ekspektasi sosial. Jadi sebenarnya bukan dirinya yang ingin, tapi dia ingin diterima oleh temannya. Jadi uangnya digunakan secara berlebihan untuk yang tadi tuh, tadi yang teman-teman sebutkan ya, lifestyle, gaya hidup. Kemudian 41% sering minjem uang dari teman atau keluarga untuk bukan kebutuhan primernya, tetapi untuk gaya hidupnya. Nah, ini tadi tuh mungkin yang kita bahas ya, apakah memang gaya hidupnya hedon gitu ya, apa namanya bersenang-senang, pengennya mumpung hidup menikmati gitu ya, atau apa, kenapa gitu ya? Tapi ternyata fenomenanya seperti ini. 40% membayar tagihan minimum kartu kredit. Nah, tentu saja kebiasaan ini akan menambah beban bunga hutang gitu ya. Karena bayarnya sedikit, ya utangnya apa pokok hutangnya kan masih besar sehingga bunganya juga masih cukup banyak. Kemudian 12% pengeluaran sering melebihi pemasukan. Jadi besar pasak daripada tiang. Nah, ini bahaya nih. Nanti akhirnya dia bisa bangkrut tentu ya. Bangkrut di dunia nih, belum di akhirat. Masih di dunia udah bangkrut. Nah, 4% itu terlibat dalam spekulasi berlebihan untuk mendapatkan keuntungan cepat. Jadi pengennya keuntungan yang instan gitu ya. Tetapi dari 5 kebiasaan yang negatif itu ada kebiasaan yang positif juga. 25% dari responden mengaku telah memiliki dana darurat dan angka ini meningkat 17% dibanding tahun sebelumnya. Jadi ternyata kesadaran tentang dana talangan ya dana darurat itu sudah meningkat dari tahun sebelumnya. Oke, saya lanjutkan dengan Nah, ini saya mau presentasikan, tapi teman-teman lihat ya, bandingkan kemudian tidak berarti apa teman-teman harus setuju. Nanti kita akan diskusikan apakah setuju atau tidak ya. Nah, ini menurut em, beberapa sumber yang saya baca ya. Kita akan mendiskusikan bagaimana kita lihat di cash flow-nya seperti apa, kemudian protection fund-nya, kemudian investment-nya seperti apa untuk mengelola keuangan kita. Yang pertama, tentang cash flow. Kaum muda itu boleh mengelola keuangan misalnya, contoh ya, dari 100% keuangan kita, penghasilan kita bagi menjadi tiga. Satu, untuk kebutuhan dasar harian. Kedua, untuk sesuatu yang kita inginkan, yang kita impikan. Jadi, dream gitu ya. Kemudian ada yang ditabung. Gitu. Jumlahnya kira-kira 50, 30, 20. Tapi ini adalah untuk dua yang di atas itu maksimum. 50% maksimum untuk kebutuhan dasar dan harian, kemudian 30% maksimum untuk apa yang diinginkan. Jadi kalau bisa sih yang ditabung lebih banyak, itu katanya ya. Nah ini dia. Untuk kebutuhan harian maksimum ya tadi 50% untuk kebutuhan dasar misalnya makan, pakaian, tempat tinggal, kemudian transport misalnya ya. Teman-teman berangkat kerja atau berangkat kuliah misalnya. Nah, hal-hal yang setiap hari kita harus expend ya, expenditure yang rutin. Mungkin bayar-bayar ya, bayar tagihan-tagihan ya, listrik, air, gas, dan sebagainya itu sudah diperhitungkan. Maksimum 50%. Kemudian keinginan tadi tuh, mimpinya 30% maksimum untuk pengeluaran ekstra. Misalnya beli handphone baru atau laptop, atau barang lain, atau liburan misalnya ya. Kalau tidak, maka dana boleh langsung diarahkan ke tabungan atau investasi.
Kemudian tabungan sebelum, nah ini bedanya ya, tabungan itu jangan uang sisa, tapi pisahkan duluan kalau menurut teorinya ya. Pisahkan minimum 20% penghasilan untuk ditabung, jangan sampai kurang. Hanya gitu. Kemudian berikutnya baru kita terpikirkan untuk dana proteksi. Dana proteksi diambil dari 20% tadi, dana yang direncanakan untuk ditabung, gitu ya. Nah, ini apa namanya? Ketika secara teoritis ya, kalau tabungannya itu sudah 6 kali gaji, maka kita boleh lanjut ke step 2. Nah, step 2-nya apa? Tadi itu bikin dana proteksi dalam bentuk, ya, dana proteksinya dalam bentuk dua hal, dana asuransi dan dana emergensi, gitu ya. Nanti teman-teman boleh memilih dana asuransi, apakah itu asuransi kesehatan atau apa istilahnya, asuransi kematian ya, kehidupan dan kematian. Kemudian emergency fund itu tetap kita pisahkan juga karena kalau asuransi itu beda kan sama tabungan ya. Kalau dana emergency itu mungkin kita bisa taruh di tabungan, cuma ya ada tentu resiko-resikonya ya. Kalau tabungan dia apa namanya, likuiditasnya tinggi, tetapi tentu dia harus bayar biaya administrasi dan sebagainya. Misalnya kalau kita naruhnya di bank, misalnya gitu ya. Oke, nah sekarang saya tanya teman-teman, dari yang saya ceritakan tadi, teman-teman setuju atau tidak setuju? Siapa yang setuju atau bahkan sudah melakukan hal seperti tadi? Setuju Bu, tapi tidak terrealisasi. Iya, setuju, Bu. Setuju tapi tidak terrealisasi, maksudnya diniatan gitu Kak. Baru diniatan atau gimana? Atau berusaha tapi ternyata nggak mencapai atau gimana? Sudah pernah dilakukan Bu, kayak tabungan gitu, tapi tetap aja kepake Bu. Oh, sebenarnya mau menabung, tapi ternyata pada akhirnya langsung dikeluarin lagi gitu ya Kak? Bener. Jadi akhirnya eh, apa namanya, niatan aja ya, eksekusinya kurang konsisten. Oke, yang lain. Teori 100%, eksekusi 0%. Kasihan banget. Berarti secara teoritis setuju, tapi ternyata pas praktek tidak. Kak Tasya, silakan. Iya Bu, sama-sama kayak Dino, Bu setuju. Udah coba nabung, tapi terkadang terkadang mungkin ada dana daruratnya Bu, yang Oh, di out of nowhere tiba-tiba kita harus mengeluarkan uang, jadi mau tidak mau memakai uang tabungan. oke. Nah, itu yang tadi mau tidak maunya itu apa tuh Kak biasanya? Ada orang minjem kah? Atau emang harus bayar sesuatu yang nggak bisa ditunda atau apa? Kepentingan keluarga atau pribadi? Kayak charger laptop rusak misalnya Bu. Oh, iya, iya, iya. Ya, mas Tuh, hal-hal yang kayak charger laptop atau mungkin tapi nggak sering sih Bu, maksudnya iya. terkadang aja, misalnya 3 bulan sekali gitu. Oh, qadarullah nih laptopnya bermasalah atau HP-nya jatuh gitu ya kayak. Jadi harus Iya. harus servis gitu. Oh, oke. Jadi akhirnya buat nabung dikeluarin buat bayar-bayar. Iya Bu. Baik. Aduh, ternyata susah ya nabung apa namanya, secara konsisten. Apalagi kalau mau ikut asuransi. Tapi kalau di kita kan asuransi yang BPJS itu emang wajib ya. eh Cuman akhirnya orang jadi ribut juga nih, yang punya BPJS aja, pejabat-pejabat pemerintah aja, kalau kalau pakai layanan kesehatan, mereka pakai asuransi yang lain, in health misalnya, atau asuransi swasta yang lain. Kenapa ketika ditanya, ya mungkin terkait apa ya, fasilitas dan sebagainya gitu ya, orang udah tahu kalau pakai fasilitas BPJS itu layanannya seperti apa gitu. Walaupun sebenarnya secara peraturan nggak boleh kan, tadi kita sudah bahas tentang equality dan equity gitu kan, keadilan dan kesetaraan. Setiap orang berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak gitu kan, bagi kemanusiaan. Tapi nyatanya seperti tadi. Maka kemudian sebagian orang menganggap bahwa asuransi yang swasta lebih
lebih aman, lebih nyaman gitu. Karena kalau kita bilang ada asuransi swasta, nanti layanan kesehatannya langsung dibuka. Jadi kayak gitu. Nah, tapi kembali lagi ke yang tadi ya, tergantung nih tujuannya teman-teman seperti apa. Tapi perhatikan juga ya baik-baik bahwa asuransi itu beda dengan tabungan tadi gitu. Kalau tabungan kan kita bisa seperti tadi nih teman-teman. Kalau terjadi ada sesuatu karena dia terlalu cair ya likuiditasnya sangat tinggi ya udah langsung diambil akhirnya jadinya nggak konsisten gitu. Jadi kenapa ada orang yang ambil asuransi? Karena kalau asuransi itu mau nggak mau harus ditaruh nggak bisa dikeluarin kan kalau asuransi gitu. Mirip-mirip sama deposito, tapi kalau deposito tetap bisa diambil kan. Tapi kalau asuransi itu enggak, terus aja terus nyimpen gitu. Nah, kalau zaman dulu saya malah ikutannya asuransinya tuh yang single premium biar enggak kalau kalau bulanan kan kesannya kayak nyicil gitu ya. Nah, saya modelnya nggak suka nyicil-nyicil tuh gitu. Nah, ini tergantung dari mental modelnya kita, orangnya gitu ya. Apakah dia ya tadi tuh gaya hidupnya seperti apa, kemudian pengeluarannya seperti apa. Nah, tadi yang berapa persen harus diapain diapain gitu ya. Kalau kalau yang saya pelajari juga ini versi muslimnya, versi orang Islamnya. Jadi kalau orang Islam itu eh apa ya misalnya kalau waktu itu sih dijelaskan modelnya Umar ya, Umar bin Khattab itu membagi para sahabat itu membagi uangnya itu menjadi tiga bagian ya satu bagian untuk biaya hidup kemudian satu bagian untuk eh, apa namanya kebutuhan jangka menengah dan jangka panjang yang ada di dunia gitu dana 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 cadangan untuk selama kita hidup kemudian satu bagian itu untuk jangka panjang yang di akhirat jadi buat sedekah gitu. Makanya kalau orang zaman Rasulullah kali ya, ya apa sahabat itu eh, menyedekahkan uangnya itu nggak kira-kira. Nah, mereka punya patokan itu 30% sedekah. Sama seperti orang kalau berwasiat ya. Orang mau meninggal, dia boleh nih misalkan hartanya banyak terus dia berwasiat bahwa nanti harta saya diberikan kepada siapa atau lembaga apa. Tetapi wasiat itu tidak boleh lebih dari 30%. Jadi tetap 70% itu untuk ahli warisnya gitu. Nah, bagaimana cara ditaruhnya di mana? Nah, itu tadi pilihannya adalah kalau ditabung itu akhirnya gampang kita keluarin. Tapi kalau ditaruh di asuransi, dia menjadi tidak bisa kita keluarkan. Hanya bisa diambil ketika terjadi resiko kan gitu. Gitu. Cuman akhirnya jadi kayak ya itu, jadi kayak uang sedekah akhirnya. Uang yang tidak kita nikmati gitu. Nah, itu pilihan. Tergantung nih asuransinya asuransi apa? Apakah asuransi kesehatan tadi? Kalau ada asuransi kesehatan berarti ada resiko-resiko kesehatan yang ketika terjadi maka kita tidak perlu mengeluarkan uang kita. Jadi tidak out of pocket kan? Karena resiko kesehatan kita dibayarin oleh asuransi. Tentu dengan berbagai variasi ya. Ada pilihan-pilihan nanti akan mengakibatkan pada jumlah preminya gitu. Jadi ini harus teman-teman pertimbangkan berapa biayanya supaya nanti tidak sampai minus. Preminya terlalu tinggi karena misalnya waktu itu ada asuransi yang bagus banget tuh. Saya lihat bagus banget ya asuransinya tuh. Namanya apa coverannya itu salah satunya namanya early stage crisis cover. Jadi ada penyakit kritis yang di early stage, yang di tahap awal. Misalnya kalau kanker itu kan ada stadium 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Dari stadium 0 itu udah bisa dideteksi gitu kan, bisa di screening. Ini kalau kena stadium 0, 1, 2 itu kan dianggap masih stadium awal ya. Kemungkinan sembuhnya masih tinggi. Itu udah keluar tuh santunannya sekian ratus juta misalnya, maksimum 1 M. Misalnya gitu. Oh, kalau dia kenanya di stadium awal, maka keluar 50%. Berarti kan 500 juta misalnya gitu. Nah, terus dia ikut asuransi itu. Tetapi preminya kan tentu mahal sekali gitu. Karena ya coverannya juga tinggi gitu kan ya. Jadi jangan sampai kalau preminya terlalu besar, kita akhirnya jadinya berat itu bayar premi dan biaya administrasinya gitu. Walaupun kalau terjadi resiko tentu akan eh, apa namanya sangat menolong ya sehingga tidak perlu kalau tadi itu ya ada penyakit katastropik istilahnya kalau di kita kan ya penyakit degeneratif yang katastropik itu artinya memiskinkan
Gara-gara sakit itu terus habis harta buat biasanya kalau orang udah sakit kan gitu ya, hartanya dijual, semua tabungannya dikuras gitu, anak-anak berhenti sekolah gitu kan, akhirnya jadi miskin deh gara-gara sakit. Oke, itu tadi ya kaitannya dengan social determinant of health yang berkaitan dengan em, apa perencanaan keuangan untuk Anda yang kaum muda. Tapi pilihannya tetap kepada Anda, silakan mau ikut atau tidak terserah Anda.